Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan, melangkahkan kaki kita, merelakan, mengorbankan waktunya demi bertaklim, ya, memenuhi panggilan majlis yang insya Allah mudah-mudahan dari setiap langkah kita, dari setiap tenaga yang kita keluarkan diterima oleh Allah dan diberkati ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang hadir, ya, kita spesial untuk mendoakan yang hadir ini. Mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Mudah-mudahan dijauhi dari beban-beban berat hidup. Amin. Mudah-mudahan hajatnya dikabul. Amin. Yang udah nikah dikasih keturunan yang baik, yang mulia, yang berbakti. Yang belum nikah segera dipertemukan. Amin. Jadi alhamdulillah, penyemangat kita itu adalah permohonan. Ya. Pelampiasan kita adalah bagaimana Allah memberikan kita nikmat sampai kita bisa memohon. Itu nikmat. Syukur alhamdulillah, ya, kita sama-sama telah melalui bab-bab yang kemarin kita bahas. Sekarang lanjut, kemarin bab mandi, syarat sahnya sholat. Sekarang yang syarat sahnya sholat yang kedua, ini masuk kepada sucinya badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi kita sebelum melangkah dan memulai kajian kita di bab najasah, di kitab Fathul Mu'in ini agak panjang pembahasannya, detail. Dari hikmah yang pernah kita bahas dulu, kehati-hatian kita untuk menjaga supaya jangan sampai sholat kita nggak diterima sebab adanya najis. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai najis itu menjadi penghalang atau tertolaknya sholat kita. Ini harus betul-betul diperhatikan. Semisal begini, orang karena belum belajar, belum tahu, ketika kencing berdiri atau keluar dari kamar mandi atau dari kompor anak atau dari hal-hal yang sifatnya belum tahu. Nah, ini ada yang bisa ditoleransi, ada yang kagak. Kalau itu sifatnya najis ainiyah, yang jelas-jelas emang dikatakan najis, ini tidak bisa diterima walaupun dalam keadaan tidak tahu. Ya, ada yang dikatakan di masa-masa jahiliyah itu ada yang ditoleransi, ada yang kagak. Makanya kita disuruh di saat kita paham ilmu, di saat kita ngerti disiplin ilmu, kita ngejaga sholat kita, memperbanyak sholat sunnah kita, supaya bisa jadi sholat-sholat yang tadinya kita dengan keadaan jahil dalam bab toharoh, dalam bab wudu, ini bisa tertutupi. Itu harapannya. Makanya syukur-syukur kalau sampai ada niatan untuk mengqadha. Yang pernah kita dulu bahas bab tentang qadha. Jadi dengan kehati-hatian dalam mempraktekkan bab najis ini, betul-betul
lekat erat sama talian toharoh, sucinya atau dikabulnya sholat kita. Detail banget sebetulnya. Nanti ada pembahasan yang kita akan bahas nanti. Itu ke arah bagaimana nanah sedikit, nanah banyak. Pernah ringkasnya kita lalui, tapi di sini nanti lebih detail lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu supaya ada Allah memberikan sisi normatifnya kita sebagai manusia dengan menjaga kebersihan. Kita kan manusia ya seringlah kotor, lupa, kita juga sama najis, sering bergaul. Ya kalau lagi kita buang hajat, memang bergaul sama apa? Kalau kita lagi bersih-bersih, memang kita bergaul sama apa? Nah ini disuruh kita dengan kotoran-kotoran yang berkaitan dalam lingkaran kehidupan kita disuruh menjaga kesucian itu. Kenapa? Karena yang kita tahu di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang-orang yang bertaubat dan juga senang sama yang bersuci, bersih-bersih diri. Ini banyak konteksnya sebetulnya. Dari kaitannya dengan dia bersuci dari najis atau dia bersih-bersih diri dari hal-hal yang kotor dalam kehidupannya. Kita ngelatih dari yang sifatnya zahir sebelum sampai ke batin. Kalau ada cipratan, kalau ada kotoran, kalau ada kotoran-kotoran yang kelihatan, ya, yang bentuknya kencing, cipratan kencing, atau kotoran bayi, atau kotoran anak, bahkan kotoran kita sendiri. Ya, ini ya, yang nampak ini kudu baik-baik. Pernah ada kejadian karena dia ini ngeremehin hal-hal yang sedemikian itu, berdampak kemana? Berdampak udah pasti ke sholat loh. Tapi dia gak begitu merhatiin. Yang penting kelihatan bersih. Makanya beda bersih sama suci. Kalau bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci udah pasti bersih. Nah ini Allah menginginkan kita mutatahhirinnya itu dengan rangkaian kita dicintai oleh Allah, yang muaranya nanti kepada cipta untuk kita ambil, kita gapai, kita ambil. Ini yang harus kita betul-betul perbaiki kalau memang tadinya pada belum tahu. Nah ini orang karena emang dia gak gitu merhatiin, sholat mah sholat aja, jalan seperti biasa, bahkan dia tergolong santri. Kita udah ingetin, itu baik-baik antara kencing perempuan, anak perempuan, sama kencing anak laki beda. Jadi kencing laki sama perempuan itu bedanya di mana? Bedanya di 2 kali lipat kalau perempuan. Bersihnya 2 kali lipat. Memang Allah jadikan seperti itu. Kalau laki sekali, perempuan 2 kali kebasuhnya. Nah ini karena dia pengen simpel aja, lihat yang penting suci. Padahal belum suci, baru dirembes-rembesin doang. Sama koran, sama kain, nggak dibilas sama dia. Kita kalau aja ketahuan, kalau secara fikih bekas kencing aja itu harus dilalui dengan air. Ini enggak diserap-serap aja, dipikir masih maafu, dipikir masih bisa diterima. Padahal enggak sama sekali. Diseka aja, asal hilang dari kelihatan permukaan. Bersih nggak bersih? Tetap bersih. Efeknya apa? Ini kepada sholatnya. Udah pasti kepada sholatnya. Karena apa? Karena memang Allah tidak akan menerima sholat atau ibadahnya layak berubah sholat atau itu Allah nggak bakal terima sholat seseorang kalau belum sampai dia suci. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatiin. Yang efeknya apa efeknya? Efeknya udah pasti sholat nggak diterima, urusan hidupnya jadi belangsak. Nggak disadari, berantakan. Ternyata ada sisi yang dianggap remeh-temeh tadi. Dari awal mula diterimanya satu sholat itu sebab kesucian jiwa, kesucian badan, bukan cuma jiwa, badan.
Jadi kita sering ngeremehin hal-hal yang kita anggap awalnya tadi sepele. Lah orang kafir apa kelihatannya bersih, tapi masih jauh dari hidayah, malah makin ngejek-ngejekin umat Islam. Ya, orang kita kelihatannya lusuh, tapi suci, bersih, tidak jauh dari kotoran. Nah, orang kafir kan enggak, kelihatannya bersih, tapi dia kotor, kencing kagak cebol. Iya, pup juga cuma pakai tisu, padahal air segabring, air banyak maksudnya. Nah ini, kenapa kok kayak begitu jauhnya dari hidayah? Termasuk kita tegurannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mau tobat agak sulit karena nggak bersih. Mau mencapai cintanya Allah agak sulit. Jadi sebelum kita membahas bab tahur, bab najasa, bab suci, ini kita harus tahu hikmahnya seperti apa, sampai sedemikian rubah pengaruhnya dalam kehidupan. Karena itu berpatokan kepada diterima atau tidaknya sholat kita. Belajar sholat udah bagus, belajar dulu juga bagus, tapi yang najis sembarangan. Ya kan sempat ada kisah ketika ada salah seorang di zaman Rasulullah, kuburannya itu kan terdengar diazab sama malaikat. Lalu Rasul meletakkan dua dahan kurma dengan mengharapkan ketika dahan itu belum kering maka akan terus bertasbih mohon ampunan yang di bawahnya. Sebab apa? Kan ditanya sebab apa? La yastatiru bil bauli, nggak menjaga kencingnya, nggak menjaga urusan hajatnya, sembarangan aja. Dulu mungkin kita karena belum tahu ilmunya, ya masih enjoy. Sekarang perlu hati-hati, karena kita udah mulai melangkah kepada cinta sama ilmu, pengen diterima sholat kita. Naik dong derajatnya, jangan sama kayak bocah. Dulu kan bocah masih dipaksa. Ya sholat dulu kagak beres, bodoh, yang penting mah sholat. Dulu masih levelnya level paksaan. Nah sekarang levelnya udah pengen kita deket sama Allah dengan sukarela, dengan kita taklim, dengan kita belajar membuka postingan-postingan yang meningkatkan giroh agama. Tapi jangan lupa bab taharah itu penting banget, harus betul-betul kita waspadai. Akhirnya kita cuma mengawasi itu dari jauh. Kenapa sih? Padahal dia anak pesantrenan, padahal dia begini. Ternyata amanahnya sudah seberapa penting dianggapnya. Udah make kias majas yang kita juga nggak paham. Lu ambil ilmu dari mana? Begitu ngeteng ini. Najis anak perempuannya cuma dirembes-rembes doang sama koran, dielap doang sama kain. Padahal zatiannya masih ada. Kan yang kita pernah bahas, hilangnya aroma, hilangnya warna, dan hilangnya rasa. Nah kalau begitu kan bisa dua, satu rasanya masih ada. Efeknya apa? Efeknya setan bareng tinggalnya. Setan tinggalnya mana? Setan tinggalnya kamar mandi. Dia minta rumah Allah, ya Allah, kalau kau turunkan aku, keluarkan aku dari surga dan menempatkan aku bersama mereka, ya berikan aku rumah. Akhirnya apa? Kasih rumahnya, toilet, WC jamban kita. Makanya jangan lama-lama di WC, jangan terlalu larut. Rumahnya setan itu betah bareng di situ. Nah ini efeknya kadang-kadang kita dikasih sisi was-was, kita dikasih ya kejahatan-kejahatan kamar mandi itu banyak. Ini harus kita betul-betul perhatiin. Ya, belajar cara bersihin gimana sih? Kalau ada kotoran baik ini gimana, kalau ada kotoran anak laki gimana, anak perempuan gimana. Ini disuruh kita untuk memperhatikan. Makanya ya salah satunya kita ingin meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, ibadah kita dengan pondasi yang sangat-sangat remeh dianggapnya, tapi itu sangat penting. Ya kayak pondasi ada di mana sih kan nggak kelihatan. Pondasi di bawah. Kelihatan, ceker ayam tuh besinya gimana, semennya gimana, harus diperhitungkan. Bangunan tinggi ya berarti pondasi kuat. Ente mau
tampil sebagai mujahid, ente mau tampil sebagai anak majelis ya, yang bisa ngajarin orang, bahkan yang udah bisa dikit-dikit ngajak, tapi pada basicnya ente kurang ya, maaf, bisa gampang rokok kalau kita kena ujian atau angin yang dikit mengguncang kehidupan kita. Itu kiasnya. Ya kalau kita mau najis, apa-apalah yang penting kan niat, gak kelihatan ini. Dia harus benar-benar bisa pastikan. Makanya di sebagian masjid itu ada tempat duduk dan ada tempat basuh kakinya supaya langkah kita ke masjid itu suci. Gak enak emang, becek habis itu kan. Tapi lebih memastikan itu suci. Bisa jadi ada orang yang dia udah bersihin atasnya, bawahnya langkahnya belum, makanya dikasih tempat cucian kaki yang di situ airnya tetap mengalir. Airnya ngalir untuk memastikan bahwa jauh dari najis. Nah, kita nanti membahas pada posisi baju, harus bukan cuma tempat, bukan cuma dari najis kita bersih, tapi tempat kita juga harus bersih. Sinkron. Setelah rumah kita suci, tidak sama antara ruang tamu, antara ruang keluarga atau WC, berarti baju yang kita harus lebih perhatikan. Nah, ini hikmah dari bagaimana sebelum kita masuk ke bab-bab lebih detail lagi tentang bab najasah, karena agak panjang Fathul Mu'in ini pembahasannya agak detail. Nanti ada bab tentang apa itu namanya, yang masuk, yang keluar, yang masuk ke mulut, keluar dari bawah itu barang yang utuh, kira-kira hukumnya kayak gimana. Tapi di luar dari itu, di rumah ini yang sangat basic ya, kita hidup bareng-bareng soalnya, sama bini, sama anak, terutama ya, ini harus diperhatiin. Kelihatannya mau ribet, toh lu kalau keluar dari kamar mandi lu cuci kaki lah, kencing kalau bisa duduk, belajar jongkok ya. Jangan usahakan, kenapa sih jongkok? Karena meminimalisir cipratan. Ini harus kita pahami. Kalau ada keterpaksaan ya, misalnya di masjid atau di tempat-tempat ruang umum yang kalau WC-nya itu diri, tapi pastiin dia itu nggak nyiprat, nggak berbalik. Kita belajar itu wudunya, habis itu dicipratin lagi supaya jangan terlalu ragu. Setan kalah tuh kalau kita meningkatkan keyakinan. Cari posisi yang kira-kira air itu nggak mencerat balik. Ya, bab taharah ini sangat krusial di dalam kehidupan kita. Bukan cuma diterimanya sholat, tapi rupanya kepada jauh dan tidaknya hidayah. Pengaruh itu. Yang tadinya mau dapat nasihat baik, mau dapat emang awal mulanya sih gampang, makan subuhan, udah dinasihatin. Aduh, nggak enak kalau nggak megang duitan. Begitu dari mana ya? Akhirnya renten juga mainnya kan? Dia punya duit dah ya. Yang penting punya duit dah. Rupanya kenapa dia jauh? Padahal dia tergolong anak yang rajin. Kalau dinasehatin mah angguk-angguk nih. Didatengin ustaz ya angguk, datang masjid kalau kita melihat dia di bawah mimbar, iya masih manggut-manggut aja. Tapi kenapa? Karena jauhnya dari kebersihan, kesucian badan, pengaruh kepada kesucian batin, yang efeknya secara batin tidak begitu pengaruh. Efeknya begitu meremehin, jauhnya sedikit banyak dari hidayahnya Allah. Dan nasihat, mendengarkan nasihat, mengamalkan ilmu itu kan juga salah satu. Ribut sama teman sendiri, ngeledekin majlis ngeledekin majlis ini, ya ngaji kagak, apa kagak. Yang ada ribut aja di belakang. Ngantah doang. Nah, ini salah satu bagaimana efek awalnya ini, analisa kita secara nggak langsung kita perhatiin. Oh, rupanya sama urusan dapur dia di keluarga nggak beres, makanan dia nggak beres, makanannya beres, cara bersucinya nggak beres. Gitu. Ini yang dinamakan semuanya berkaitan. Dengan ilmu semakin kita punya tingkatan pengetahuan yang tinggi, maka kehati-hatian kita pun akan meningkat. Dan jangan kaget kalau kita semakin berilmu, semakin sukses. Jangan kaget. Kok tambah enak ya hidup, kok tambah adem, kok tambah tenang. Habis ngelakonin begini, ngelakonin itu, tahu-tahu ketika kita tambah istiqomah, rezeki Allah ngalir. Iya, ini salah satunya.
Jangan kita anggap makin beban nih, makin beban. Ilmu itu meringankan kita, kebatinan kita, mensucikan jiwa kita. Ilmu mengangkat kita kepada derajat yang tinggi dan tinggi sebelum kematian menjemput kita. Itu namanya ilmu. Orang kalau tahu pas sudah mati, aduh coba bab toharo ya Allah berat amat rupanya. Kenapa? Ya hadis Nabi mengatakan tadi, la yastati'u bil qawl. Makanya yu'adzabani fil qabr. Ya, tergolong orang yang disiksa dalam kubur dua kategori. Satu sebagai pengadu domba an-namam, yang kedua la yastati'u bil qawl. Itu satu ancaman. Dan berefek sebetulnya an-namam ini kan pengadu domba. Efeknya kan yang panjang. Bukan cuma ngadu dombanya doang, efeknya. Iya, panjang tuh efeknya. Dia jadi musuhan keluarga sama keluarga, kampung sama kampung. Itu makanya diseksa, dikubur habis-habisan. Sama seperti efeknya nggak ngejaga toharo. La yastati'u bil qawl, nggak ngejaga, nggak baik-baik, cara dikencing, cara diapa. Berdampak kepada kehidupannya juga. Ya gimana sholatnya mau diterima, gimana sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal inna sholat tanha 'anil fahsya'. Di mana tempatnya? Kalau emang posisi bersucinya tidak begitu diperhatikan.